Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan belajar membahas soal tryout ASPD Literasi Sains dari Kota Yogyakarta untuk bagian yang pertama. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 untuk paket A. Perhatikan informasi berikut ini. Terdapat bacaan, ada hasil pengukuran untuk lari estafet. Di sini ada pelari 1 sampai pelari 4 dengan catatan waktu sebagai berikut. Kita lihat hasil pembacaan stopwatch-nya. Pada pelari 1 di sini menunjukkan angka 9. Kemudian saat pelari 2 melanjutkan itu sampai ke 17. Kemudian pelari 3 ini tercatat 29 sekon dan pelari 4 adalah 39 sekon. Nah, sehingga berdasarkan hasil catatan waktu tersebut, pelari yang berhasil menempuh waktu tersingkat adalah titik-titik. Nah, di sini sudah jelas pelari 1 itu waktunya 9 sekon, kemudian pelari 2 berarti dari 9 sekon ke 17 sekon itu sama dengan 8 sekon ya. Kemudian untuk pelari 3 itu menempuh waktu 29 dikurangi 17 itu sama dengan 12 sekon. Kemudian yang pelari 4 39 dari detik ke 29 berarti 10 sekon. Nah, sehingga yang tersingkat adalah yang pelari 2, 8 sekon. Jawabannya B. Kemudian untuk paket B dengan soal yang sama, tetapi yang ditanyakan adalah yang menempuh waktu terlama. Kita lihat yang paling lama waktunya adalah pelari 3 yaitu 12 sekon. Jawabannya yang C. Disajikan teks informasi tentang massa jenis suatu zat yang disertai dengan tabel hasil pengukuran massa dan volume. Di sini ada kayu, tembaga, dan aluminium dengan volume yang sama, tetapi massanya di sini berbeda-beda. Kemudian disertai dengan hasil pengamatan setelah dimasukkan ke dalam suatu ya cair. Di sini ada 1 itu air, 2 minyak, 3 raksa, dan yang keempat sirup. Menunjukkan posisi ketiga benda tersebut berbeda-beda. Nah, data yang tepat tentang posisi benda di dalam zat cair ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita menentukan massa jenis terlebih dahulu dengan membagi massa dibagi volumenya. Di sini massa jenisnya kayu 7,2 dibagi 8 kita mendapatkan angka 0,9. Satuannya di sini gram per centimeter kubik ya. Kemudian yang tembaga 71,2 dibagi 8 hasilnya 8,9. Kemudian yang aluminium 21,6 dibagi 8 hasilnya 2,7. Nah, dari sini kemudian kita bandingkan dengan massa jenis zat cairnya. Yang pertama air, massa jenisnya 1 gram per centimeter kubik. Sehingga kayu karena kurang dari 1 maka akan terapung, jadi benar. Kemudian yang B, tembaga lebih dari 1, tenggelam, betul. Kemudian yang aluminium ini lebih dari 1, ini juga harusnya tenggelam, C, jadi ini salah. Kemudian sekarang yang gambar 2, minyak 0,8. Kita bandingkan dengan kayu 0,9 lebih besar dari minyak, maka kayu tenggelam. Yang A salah. Oke, kemudian yang ketiga raksa. Massa jenisnya 13,6. Kemudian kita bandingkan yang pertama kayu A 0,9 lebih kecil berarti terapung betul. Kemudian yang B tembaga 8,9 lebih kecil dari raksa. Di sini B-nya tenggelam harusnya terapung salah. Oke, sekarang yang keempat sirup. Massa jenisnya 1,3 kita bandingkan yang pertama kayu 0,9 lebih kecil dari sirup. Berarti kayu terapung betul. Kemudian tembaga lebih besar daripada sirup dan juga aluminium juga lebih besar daripada sirup, maka B dan C tenggelam. Jadi benar. Maka yang benar adalah nomor 4. Nah, jadi di sini ada 2 di sini harus berpasangan, maka dari nomor 2 dan nomor 3 yang cenderung benar adalah nomor 2. Oke, di sini yang A tadi itu kayu 0,9 dan minyak itu 0,8 ya bisa sih sebetulnya
seperti ini, tapi nanti agak turun begitu ya. Kalau sama baru melayang di tengah seperti ini. Oke, jadi nomor 2. Oke, jawabannya yang tepat adalah C. Kemudian untuk paket yang B, nah mirip ya, di sini ada kayu pinus, tembaga, aluminium, kemudian tentukan dulu massa jenisnya, kemudian lihat bandingkan dengan massa jenis minyak, air, sirup, dan raksa, sehingga dapat kita peroleh yang benar adalah posisi gambar ini 1 dan yang ini 3, 1 dan 3. Itu ya, ini untuk paket B. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 untuk paket A. Disajikan terdapat teks informasi tentang cara mengatasi kerusakan besi atau korosi pada besi dengan cara yaitu perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Nah, kemudian di sini yang diminta di soalnya adalah terdapat beberapa pernyataan terkait dengan peristiwa pengorbanan anoda. Ada 1 sampai 4. Nah, pernyataan dari keempat tersebut mana yang tepat? Kita lihat nomor 1. Mg menjadi Mg2+ merupakan perubahan fisika karena tidak terjadi perubahan unsur. Pernyataan yang ini tidak tepat karena perubahan magnesium menjadi ion magnesium adalah perubahan kimia, bukan perubahan fisika. Ini adalah hasil dari proses oksidasi yang terjadi pada magnesium. Jadi peristiwa oksidasi termasuk perubahan kimia. Ini salah ya. Kemudian yang nomor 2, perlindungan katoda mempertahankan sifat fisika besi yang tidak bereaksi dengan oksigen. Pernyataan ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena perlindungan katoda tidak hanya mempertahankan sifat fisika besi yang tidak bereaksi dengan O2, tetapi melibatkan proses kimia yang melibatkan reaksi redoks antara besi dan anoda pengorbanan. Jadi nomor 2 juga salah ya. Oke, berarti jawabannya D dong, 3 dan 4. Kita lihat yang nomor 3. Pengorbanan anoda pada peristiwa tersebut memanfaatkan sifat reaktif magnesium. Oke, karena di sini peristiwa tersebut memanfaatkan sifat reaktif di mana sifat kimia dari magnesium yang lebih reaktif terhadap oksidasi daripada besi ya. Oke. Kemudian yang pernyataan nomor 4. Pada reaksi reduksi oksigen mengalami perubahan kimia menjadi air atau H2O. Di sini merupakan perubahan kimia ya. Jadi terbentuk zat baru. Nah, hasil dari proses oksidasi yang terjadi pada anoda magnesium dapat dilihat dari yang ada di paragraf ini ya. Di oksigen menjadi H2O. Jadi yang nomor 4 terdapat juga di dalam paragraf tersebut. Kemudian untuk yang paket B, yang ditanyakan adalah perubahan fisika. Kita lihat di sini yang nomor 1 ini adalah sifat besi yang kokoh. Oke, kemudian yang nomor 2 di sini magnesium yang memiliki sifat lentur sehingga mudah dibentuk. Oke, jadi 1 dan 2. Yang ketiga dan 4 salah karena di sini yang ketiga ada reaktif. Ini menunjukkan perubahan kimia, sifat kimia dari logam magnesium. Kemudian yang nomor 4 ini terjadi perubahan atau zat baru yang dihasilkan. Maka ini juga ciri dari perubahan kimia. Jadi salah ya. Oke. Kita kembali ke paket yang A untuk nomor 4. Jadi di sini disajikan informasi tentang indikator asam basa. Di sini ada indikator alami dari ekstrak tanaman kunyit, kubis merah, bunga karamunting, dan akan menunjukkan perubahan warna pada asam dan basa. Jadi kunyit menjadi kuning pada asam, tapi jadi merah pada basa. Demikian pula untuk kubis merah dan bunga karamunting datanya seperti ini. Nah, dari data tersebut kemudian dipakai untuk menguji sifat asam basa pada 3 larutan. Larutan A, larutan B, dan larutan C. Dengan indikator kunyit untuk A, untuk B, untuk yang dipakai adalah kubis merah, yang larutan C yang dipakai adalah dari bunga karamunting. Itu ya. Hasilnya seperti ini. Baik, kita selidiki yang pertama larutan A dengan kunyit. Ini warna akhirnya jingga tua. Dilihat di sini.
bukan kuning berarti bukan asam, tidak merah berarti bukan basa. Ternyata jingga tua itu warna asli kunyit berarti tidak berubah warna, berarti yang A itu netral. Kemudian yang B dengan kubis merah menjadi merah tua. Di sini merah muda. Di sini merah muda itu adalah asam. Jadi yang B itu asam. Kemudian yang C ini ungu. Ungu itu basa. Jadi yang C sifatnya basa. Nah, sekarang jika larutan A, B, dan C diuji dengan kertas lakmus biru, maka kondisi warna yang akan terjadi adalah, kita lihat yang A akan tetap biru pada larutan A karena bersifat netral. Dalam larutan yang sifatnya netral, lakmus itu tidak menunjukkan perubahan warna. Jadi yang A yang benar. Kita lihat yang B, salahnya di mana? Tetap biru pada larutan B karena bersifat basa. Yang B itu sifatnya asam. Yang C tetap biru pada larutan B karena bersifat asam. Jadi kalau di asam jadi merah, salah ya. Kemudian yang D menjadi merah pada larutan C karena bersifat asam. Yang C sifatnya di sini basa. Kemudian kita lihat untuk yang paket B. Nah, hampir sama di sini. Setelah kita tentukan larutan A, B, dan C, di mana A itu netral karena warnanya jingga tua. Kemudian yang B itu asam karena warnanya jadi merah muda. Dan yang C itu basa karena warnanya ungu. Nah, kemudian yang diuji di sini pakai kertas lakmus merah. Nah, yang diketahui kalau lakmus merah itu pada asam tetap merah, pada basa menjadi biru. Gitu ya. Kita lihat yang jawaban A. Menjadi biru pada larutan A karena bersifat netral. Netral tidak mengubah warna, jadi tetap merah. Yang B menjadi biru pada larutan B karena bersifat netral. Yang B di sini sifatnya asam, nanti jadi merah, tetap merah maksudnya. Yang C tetap merah pada larutan B karena bersifat asam. Oke, betul ya yang C. Yang D tetap merah pada larutan C karena bersifat asam. Yang C sifatnya basa, nanti jadi biru. Oke, kita lanjut yang nomor berikutnya untuk paket A. Nomor 5. Perhatikan infografis berikut tentang bahaya asap. Ada SO2, NO2, CO, LO3, PM10. Pertanyaannya, pernyataan terkait zat dalam infografis tersebut adalah titik-titik. Kita selidiki satu persatu. Yang A, PM10, berarti ini partikel debu, sangat berbahaya karena merupakan campuran yang terbentuk dari partikel-partikel kasar melalui reaksi kimia beberapa zat sisa pembakaran. Kurang tepat ya, karena di sini ada melalui reaksi kimia. Jadi campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kemudian yang B, senyawa ozon atau O3 menyebabkan iritasi tenggorokan ketika terhirup, meskipun jika berada di lapisan atmosfer merupakan pelindung bumi dari paparan ultraviolet. Kita lihat tentang ozon. Nah, ozon membuat tenggorokan iritasi. Nah, di situ sudah diketahui bahwa di sini menyebabkan iritasi tenggorokan ketika terhirup. Jadi yang B yang betul. Yang C kita selidiki, sulfur, es, dan oksigen O bukan zat berbahaya bagi manusia, tetapi ketika bereaksi akan membentuk campuran sulfur dioksida SO2 yang menjadi sangat berbahaya. Nah, di situ SO2 bukan campuran, melainkan SO2 itu adalah senyawa. Jadi salah ya. D. Senyawa nitrogen dioksida NO2 merusak imun saluran pernapasan meskipun terbentuk dari reaksi antara nitrogen dan oksigen yang masing-masing tidak berbahaya bagi tubuh. Kita lihat pada infografis. Nah, NO2 merusak sistem pembersihan alami paru-paru, membuat imun saluran napas berkurang. Nah, di info tersebut hanya dikaitkan dengan dampaknya saja tanpa diketahui terbentuk dari reaksi apa, begitu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B. Kemudian kita lihat yang soal paket
B untuk nomor 5. Infografisnya sama. Kemudian yang ditanyakan, pernyataan terkait zat dalam infografis tersebut adalah. Kita cek ABCD. Di sini jawabannya sama dengan yang tadi, tapi posisinya di jawaban D tentang ozon, begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke paket A untuk soal nomor 6. Soal nomor 6, perhatikan terdapat teks informasi tentang pemasangan bingkai logam pada roda kereta api. Prinsipnya di sini menggunakan prinsip pemuaian dan penyusutan. Jadi ada dua prinsip itu, yaitu di sini bingkai bajanya ini dibuat memuai, berarti dipanaskan sehingga bertambah ukurannya, sehingga rodanya dimasukkan ke dalam bingkai baja dengan cara dipanaskan tersebut. Kemudian setelah masuk di sini, masuk ke dalam bingkai baja, maka kemudian didinginkan, yaitu supaya menyusut kembali sehingga setelah masuk rodanya menjadi ada di tengah bingkai begitu ya, jadi pas rapat. Nah, jadi yang benar berkaitan dengan info tersebut dari A, B, C, D yang memanfaatkan prinsip pemuaian dan penyusutan adalah A. Bingkai baja dipanaskan hingga memuai, kemudian roda dimasukkan ke dalamnya. Setelah pas suhu bingkai baja diturunkan ke suhu semula sehingga roda yang telah dipasang terjepit kuat. Jawabannya A. Kalau kita lihat untuk yang B, yang paket B, sama ya. Jadi yang paket B, jawaban yang benar adalah yang di C. Sama. Kita lanjut ke yang paket A untuk soal berikutnya. Soal nomor 7. Nomor 7, terdapat teks informasi tentang membuat minuman yang cocok saat cuaca panas, yaitu dengan menuangkan air dingin dan dicampurkan dengan air panas sehingga menjadi air yang hangat. Di sini secara menurut kesehatan, maka yang tepat, yang baik itu adalah air dengan suhu normal atau sejuk, ada di suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Nah, kemudian kita di sini ada Melisa membuat air minum yang aman dikonsumsi saat cuaca panas dengan mencampurkan 200 gram air bersuhu 10 derajat Celcius dengan 100 gram air yang bersuhu 70 derajat Celcius. Apabila diketahui kadar jenis air, maka yang ditanyakan di sini suhu akhir campuran air minum yang dibuat Salma adalah titik-titik. Memanfaatkan di sini ada asas Black ya. Nah, kita pakai rumus ini. Q yang dilepas besarnya sama dengan Q yang diterima. Siapa yang melepas? Yaitu air yang suhunya tinggi. Jadi yang ini. MC delta T dengan massa 100 gram. Kalau jenis air ini 1. Kemudian delta T-nya adalah nanti karena melepas maka dari 70 hingga ke suhu campurannya T campuran. Sama dengan yang ini juga M kali C kali delta T. Siapa yang menerima? Yaitu air yang bersuhu rendah ini. Masanya 200, C-nya itu 1, delta T-nya adalah nanti 10 naik ke sampai suhu campuran. Jadi delta T-nya TC dikurangi 10. Kita ringkas ini, kita coret, maka 70 dikurangi suhu campuran sama dengan suhu campuran dikurangi 2 kali suhu campuran, ini 2 kali TC dikali 2 kali 10, 20. Sehingga kalau diselesaikan persamaan ini menjadi 70 ditambah 20 sama dengan 3 TC. Ini menjadi tambah TC untuk ke kanan gitu ya. 90 sama dengan 3 TC. TC-nya sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi suhu akhirnya 30 derajat Celcius. Nah, kita lihat suhu yang tadi, suhu normal itu dikatakan
16 sampai 25 derajat Celcius. Sehingga kalau 30 derajat Celcius itu sama dengan di atas suhu normal. Jawabannya A. Untuk paket B, kita lihat di sini yang diganti hanyalah massa dan suhu airnya, gitu ya. Yang melepas adalah yang suhu tinggi. Yang ini yang melepas ya. Jadi M-nya 100, C kali delta T-nya ini 45 dikurangi TC. Kemudian yang menerima adalah yang suhunya rendah, yaitu yang massanya 300. Delta T-nya TC dikurangi 5 derajat. Kita coret angka nolnya di sini, jadi ini 1. 45 dikurangi TC sama dengan ini kali 3. 3 TC dikurangi 15. Jadi 4 TC sama dengan 45 tambah 15, yaitu 60. Jadi TC-nya sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15 derajat Celcius. Kita bandingkan dengan yang suhu normal tadi, 16 hingga 25. Berarti kalau 15 itu di bawah suhu normal. Jawabannya adalah B. Oke, kembali ke soal paket A. Untuk soal berikutnya, soal nomor 8. Garak lurus. Perhatikan ada gambar dua pesepeda X sama Y. Kemudian di sini hasil pengamatannya disajikan dalam bentuk tabel dari detik pertama sampai detik keempat untuk pesepeda X dan pesepeda Y. Jenis gerak lurus pada pesepeda X dan Y secara berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kita bisa menentukan jenis geraknya berdasarkan nilai kecepatannya. Kecepatan itu V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya ini, jarak waktunya ini. Ini S, ini T. Jadi 5 bagi 1 yaitu 5. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5. 20 bagi 4, 5. Jadi kecepatannya tetap. Kecepatan tetap, maka yang X gerak dengan kecepatan tetap disebut gerak lurus beraturan. Kemudian yang Y 7 bagi 1 itu 7. 13 bagi 2 itu 6,5. 18 bagi 3 itu 6. 22 bagi 4 itu 5,5. Ini kecepatannya semakin berkurang secara tetap. Maka disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat untuk soal paket B. Untuk paket B diperoleh nilai kecepatan untuk pesepeda X semakin bertambah. Berarti GLBB dipercepat. Sedangkan yang Y tetap, berarti gerak lurus beraturan. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan kembali ke soal paket A untuk nomor 9. Disajikan ada bacaan trek Hot Wheel. Di sini ada gambarnya nih. Hot Wheel-nya sedang melintasi lintasan naik turun seperti itu. Dan berkaitan dengan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Di mana diketahui masanya 300 gram, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian terdapat pernyataan-pernyataan di bawahnya. Pernyataan terkait energi yang bekerja pada mobil Hot Wheels dalam trek tersebut adalah titik-titik. Kita lihat yang benar. Yang nomor 1. Dari titik A ke B terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik sebesar 0,27 Joule. Kita hitung ya. Di A terlebih dahulu, energi potensial di A, rumusnya ada di atas mg kali HA, masanya 300 gram, 0,3 kg, gravitasi 10, ketinggiannya 90 cm, 0,9 meter, sama dengan 27 Joule. Itu di A. Kemudian kita lihat yang di B, sini EPB, karena ada di
bawah, tidak punya ketinggian, EPB 0. Maka di sini tidak terjadi di sini terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya 27 Joule karena di bawah EP-nya sudah 0, yang di atas 27 sampai ke bawah, maka hilang energi potensialnya, sudah berubah semua jadi energi kinetik yang besarnya 27 Joule. Di sini 0,27 Joule. Kurang tepat ya. 2,7 Joule. Jadi, kemudian kita lihat dari titik A ke titik B. Sekarang yang titik B, karena ada di bawah, energi potensial di B sama dengan 0. Berarti semua berubah menjadi energi kinetik sebesar EPA 2,7 Joule. Kalau nomor 1, ini energi potensial menjadi energi kinetik sebesar 0,27 Joule. Kurang tepat ya, yang betul 2,7 Joule. Yang pernyataan kedua, dari titik B ke titik C, terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial sebesar 0,12 Joule. Kita lihat yang di C, energi potensial di C. Masanya dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan 1,2 Joule. Nah, berarti dari B yang nggak punya energi potensial, adanya energi kinetik sebesar, di sini EK-nya tadi 2,7 Joule, berubah jadi EP 1,2. Oke, berarti perubahan energi kinetik menjadi energi potensial sebesar 0,12, yang betul 1,2. Barangkali ada salah ketik di sini ya, salah penghitungan. Kemudian yang ketiga, dari titik C ke D terjadi penambahan energi kinetik sebesar 0,15. Dari C ke D, yang di D di sini, di D energi potensialnya 0 ya, karena di bawah juga. Kita lihat memakai energi mekanik yang ada di titik C ya. Ini akan sama dengan energi mekanik yang di titik D. Jadi ada EPC tambah EKC sama dengan EPD tambah EK di D. Yang dilihat di sini terjadi penambahan energi kinetik. Energi kinetik bertambah menjadi sebesar 0,15 Joule. Energi potensial di C, kita lihat EPC 1,2 Joule. Energi kinetik di C. Perlu diingat di sini energi mekaniknya di setiap tempat sama, yaitu kita lihat di yang paling atas tadi 2,7 ya. Ini nilainya 2,7 Joule. Berarti EK di C adalah 2,7 dikurangi 1,2 berarti 1,5 Joule. Nah, energi potensial di D ini 0, sehingga energi kinetik di D sama dengan 2,7 Joule. Nah, kita lihat C ke D tentang energi kinetik. Energi kinetik C dengan energi kinetik di D dari 1,5 Joule menjadi 2,7 Joule, itu terjadi penambahan sebesar 1,2 Joule, bukan 0,15 Joule. Salah juga ya. Oke. Yang nomor 4. Dari titik D ke E terjadi penambahan energi mekanik sebesar 0,27 Joule. Nah, untuk yang nomor 4, saya taruh di sini. Ingat, energi mekaniknya tadi sebesar 2,7 Joule ya, 2,7 Joule. Sedangkan EP di D itu 0, sehingga EK di D masih 2,7. EP di E, energi potensial di E, kita lihat EP di E, kita hitung massa kali gravitasi kali ketinggiannya 0,2 sama dengan ini 0,6 Joule. Kita ke bawah lagi, EP di E 0,6. Sehingga EK di E sama dengan 2,7 dikurangi 0,6, 2,1. Dari sini menjadi ini
bukan penambahan, tetapi pengurangan 0,6. Jadi ini juga salah. Kita lihat untuk yang paket B. Kita hitung sekali lagi untuk yang paket B ya. Kita boleh membuat di sini ada energi potensial ya di A. Ini energi potensial di B. Energi potensial di C. Energi potensial di D. Kemudian energi potensial di E. Nah, kita buat bagan saja. Oke. Kemudian kita hitung nih EPA. Masanya 0,3, gravitasi, ketinggian. Hasilnya di sini 2,4. Jadi EPA 2,4 gitu ya. EPB karena di bawah 0. EPC kita hitung nih di sini. Masanya kali gravitasi kali ketinggian. Hasilnya sama dengan 0,9. Ini kita tulis 0,9. Yang D 0 lagi nih, energi potensialnya. Kemudian yang di E di sini massa kali gravitasi kali ketinggian 0,15. Nilainya adalah berapa? 0,45. Ini tulis 0,45. Nah, kita bisa hitung yang di sebelahnya adalah energi kinetiknya di A, energi kinetiknya di B, energi kinetiknya di C, energi kinetiknya di D, dan energi kinetiknya di E. Nah, di A energi kinetiknya 0 gitu ya. Berarti kita bisa ngitung diperoleh energi mekaniknya 2,4. Berarti di sini tinggal ditulis 2,4 karena dijumlah sama dengan 2,4. Berarti yang EKC 2,4 dikurangi 0,9, 1,5. Yang di sini 2,4 lagi. Yang di sini 2,05. Oke, dari sini nah baru kita bisa jawab soal nih. Nomor 1 dari titik B ke C terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik sebesar 2,4. Nah, kita lihat perubahan energi kinetik B ke C di sini ya. Nih. Karena energi kinetiknya berkurang 0,9, maka ini berubah menjadi energi potensial. Betul ya. Kemudian yang nomor 2, dari titik A ke B terjadi perubahan energi potensial, menjadi kinetik sebesar 2,4. Nah, karena dari A ke B nih dari 2,4 energi potensialnya jadi 0 karena berubah jadi energi kinetik 2,4. Jadi betul. Oke, yang betul 1 dan 2. A jawabannya. Untuk yang 3 jelas salah, terjadi penambahan energi mekanik. Energi mekanik selalu tetap. Jadi nggak mungkin gitu ya. Kemudian yang 4, dari titik C ke D terjadi penambahan energi kinetik sebesar. Lihat dari C ke D ini 1,5 jadi 2,4. Penambahan sebesar 0,9. Betul juga ya. Jadi yang nomor 4 juga benar. Oh, jadi ada 1, 2, dan 4. Kalau begitu A dan C jawaban yang benar. Oke. Kita lanjut ke nomor 10 untuk paket A. Nah, disajikan ada gambar tarik tambang ya. Berarti ini kita menghitung resultan gayanya yang di sini. Ini keluarga Rizka dan Rizky. Rizka di sini, Rizky di sini. Jadi untuk yang delta F-nya Rizka sama dengan kita jumlahkan semuanya itu hasilnya 1910 Newton. Sementara untuk yang keluarga Rizky ya, maka kita hitung juga di sini 1840 Newton. Berarti nanti akan dimenangkan oleh keluarga Rizka ke sana gitu ya, karena yang lebih besar. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan atau memenangkan perlombaan tersebut, upaya yang harus dilakukan timnya keluarga Rizky, ya biar nggak kalah nih. Maka dengan cara kita lihat satu-satu.
Bu Sinta menambah gaya 40 Newton. Mana Bu Sinta? Dan Dodo menambah gaya 30. Dodo 30 tambah 30 lagi. 1910. Oke, baru sama nih, baru sama. Berarti belum menang. Nah, kemudian yang B, Rudi dan Pak Rizky menambah gaya masing-masing 35. 35 kali 2 berarti 70. 1840 tambah 70 baru 1910 lagi, masih sama, belum menang. Supaya menang harus lebih dari 70, lebih dari 70 tambahannya. Maka yang betul adalah yang C. Dodo dan Rudi menambah gaya masing-masing 40, jadi ini ditambah 80. Jadi udah lebih dari 70. Kalau yang D salah, hanya ditambah 50, maka masih kalah. Kemudian untuk soal yang paket B, untuk yang paket B, nah di sini keluarga Pak Rizky harus menambah lebih dari 80 Newton ya, lebih dari 80 Newton. Kalau yang A masih kurang. Yang B, Dodo dan Rudi menambah gaya masing-masing 45. Jadi ini nanti jadi 90. Betul ya. Tapi kita lihat juga yang ini. Rudi dan Pak Rizky menambah gaya masing-masing 40. Jadi ini baru 80. Masih belum. Sedangkan yang D menambah gaya 45 dan 35. Ini baru 80. Masih belum. Jadi jawabannya yang betul adalah B.